saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismond Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismond untuk mencari kebenaran, menyetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismond itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang, dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran. Dan mereka itu, teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya apapun. Semua profesional dan akademisi, profesor. Ini pada statement 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK. Karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya, meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo, ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh, ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka-mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax, ya. Jelas betul, ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada, terlambat, ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara, ya, youtuber yang asal-asalan, youtuber kampungan, yang malah oleh bekas presiden, ya, yang kemarin ada di Oslo di Hotel Sunan, malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar, ya, bekas presiden itu malah dukung hoax, malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan, orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu, ya. Kenapa? Sekarang kita lihat, meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya, bahkan banyak banget, ya,
situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak ini Mbak Cindy dari TV mainstream. Kemudian juga, nah inilah contoh-contoh tayangan dari Ceboker Nusantara. Masa isu-isu kayak gini kemudian diklarifikasi, termasuk yang isu 50 miliar. Yuk, ini contoh isu yang diklarifikasi. Kemudian ada juga, nah meskipun dia bilang mohon maaf, tapi ya ini Ceboker Nusantara sudah terlanjur membuat hal nih, mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat tidak benar ya. Perselingkuhan. Ini kan jahat banget orang-orang bikin kayak gini. Kemudian ini ada terbongkar ya. Ini jelas, ini lihat kanal-kanalnya. Ini kanal-kanal dari Ceboker Nusantara. Nah, selain Pak JK juga Ketua DPR kita Mbak Puan dituduh juga melakukan koordinator. Nih, memfitnah katanya. Siapa yang fitnah? Kamu itu Ceboker Nusantara itu yang bikin fitnah kurang ajar dan didukung oleh bekas presiden yang mendukung hoax itu ya baru satu-satunya ini. Nah ini kan konyol banget nih, isu-isu kayak gini, isu murahan kayak gini, termasuk isu soal nah terungkap kayak gini hubungan gelap apa gitu, ngaco banget ya. Nah akhirnya terbongkar semua aib, apa hanya yang terbongkar semua. Aduh parah memang ini orang-orang Ceboker Nusantara ini. Itu mereka mengglorifikasi juga 50M. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla bakal membuat laporan polisi terhadap peneliti forensik digital Rismond Sianipar hari ini. Ya, Pak JK bakal buat laporan terhadap Rismond Sianipar pada jam 10 nanti di Bareskrim, kata kuasa hukum JK Abdul Haji Talauho saat dikonfirmasi Kompas.com Minggu 5 April tahun 2026. Abdul mengungkapkan bahwa jika bakal membuat laporan polisi atau LP terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pasalnya dalam narasi yang beredar di media sosial, Rismond disebut menuduh JK telah mendanai Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo sebesar 5 miliar untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Kasus dugaan perbuatan pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah oleh terduga Rismond Sianipar terkait tuduhan Pak JK di balik kasus ijazah Pak Jokowi, tegas Abdul. Secara terpisah, juru bicara JK Hussein Abdullah menyatakan pembuatan LP terhadap Rismond bakal diwakili oleh kuasa hukumnya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu, Yusuf Kalla, sebelumnya membantah isu yang menyebut dirinya mendanai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Isu tersebut beredar di media sosial melalui sebuah video yang menarasikan tuduhan peneliti forensik atau digital Rismond Sianipar. Dalam narasi itu, Rismond disebut menuduh Yusuf Kalla memberikan dana sebesar 5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Menanggapi hal itu, Yusuf Kalla menegaskan tidak pernah terlibat. Ia juga membantah pernah membantu Roy Suryo maupun Rismond dalam bentuk apapun. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismond itu, apalagi tidak pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana, kapan, kata Yusuf Kalla di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, wajah Rismond hanya muncul sekilas di awal. Setelah itu, video menampilkan potongan gambar Yusuf Kalla dengan suara yang mengatasnamakan Rismond. Saya Rismond Hasiolan Sianipar dengan ini menyatakan ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kalla ikut mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut, bunyi video tersebut. Namun, keaslian video tersebut belum dapat dipastikan. Yusuf Kalla menegaskan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Rismond. Ia mengaku mengenal Roy Suryo
karena yang bersangkutan merupakan mantan menteri, tetapi memastikan tidak pernah membantu dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, ia menyatakan tidak pernah mendanai atau memperalat siapapun untuk menyebarkan kebencian maupun menggiring opini publik. Saya tidak pernah bermain di belakang, apalagi menyuruh orang menjelek-jelekan pihak lain. Ini semua bohong. Karena sudah masuk ranah hukum, saya terpaksa menggunakan pengacara. Saya juga tidak pernah memperalat orang untuk membicarakan kasus orang yang lain. Itu sebabnya saya memutuskan melaporkan hal ini, kata JK. Nah, teman-teman, dalam hal ini ada 4 akun YouTube. Pengacara JK akan melaporkan 4 akun YouTube tersebut karena menyebarkan fitnah, kata Pak Yusuf Kala. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala akan melaporkan Sianipar dan 4 akun YouTube di Bareskrim Polri terkait tudingan mendanai Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ada 3 bukti video yang dibawa tim pengacara ke Bareskrim hari ini. Dalam bukti yang dibawa, total ada sekitar 3, kata pengacara JK Abdul Haji Talohu kepada wartawan di Bareskrim. Abdul menjelaskan rencana pelaporan hari ini dilayangkan usai pihak JK mendengar ada pernyataan dari Rismon yang menuduh JK dalang di balik mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan ini dari Rismon itu disebut terlontar usai ia menyimbangi kediaman Jokowi di Solo. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada Roy Suryo dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikannya sendiri. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia, jelasnya. Adapun 4 orang lain yang dilaporkan oleh pihak JK, diantaranya akun YouTube Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Masato TV, dan YouTuber Nusantara. Abdul mengatakan 4 akun itu dilaporkan karena memuat pernyataan narasumber yang tidak benar dan menyudutkan JK. Ya, ada kalimat yang menyudutkan Pak JK, pecundang, gitulah ya. Kalau kita tarik sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax. Berarti berita bohong yang perlu kita uji dulu ungkapnya. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan dia di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon, sambungnya. Kemudian ada akun Masato TV yang juga dilaporkan menurut Abdul ada konten yang menuduh JK berencana melakukan makar. Ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Inikah pernyataan yang sudah telah ucapnya. Ya, nanti kita tafsirkan sendiri karena mereka juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTube Nusantara di Solo katanya.